Tafsir Al-Azhar Quran Surat An-Nisa ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yattadabbarunal Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ahtilafan katsira. Maka apakah tidak mereka mau merenungkan Al-Qur'an? Dan kalau adalah dia dari sisi yang selain Allah, sesungguhnya akan mereka dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Maka apakah tidak mereka mau merenungkan Al-Quran sebagai wahyu ilahi yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia wajib ditaati. Renungkanlah dia baik-baik. Kamu sendiri akan merasakan bahwa ini bukanlah kata manusia, bukan karangan ahli syair, dan bukan renungan ahli tenung atau kahin, dan bukan kata dari Muhammad sendiri. Dan kalau adalah dia dari sisi yang selain Allah, sesungguhnya akan mereka dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Al-Quran turun dari Allah. Dia bukan kata-kata ucapan manusia, bukan kata susunan Muhammad, walaupun keluar melalui mulutnya. Mereka sendiri sebagai umat yang mula-mula menerima dakwah dari Al-Quran, kalau suka merenungkan dan suka jujur, akan mengakui tidak ada yang lain yang akan sanggup menyusun kata sebagai demikian. Kalau dia dari yang lain, tentu akan timbul perselisihan yang banyak di dalamnya, baik di dalam pemakaian bahasa atau dalam pengutaraan pikiran. Dua susun kata sebagai keahlian orang Arab sejak purbakala. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah, pertama-tama kata-kata hikmah, kedua kata-kata syair. Kata hikmah pujangga masih dapat ditandingi oleh pujangga lain. Kata ahli syair yang ternama dapat ditunjukkan kelemahannya oleh ahli kritik. Meskipun diakui bagus susunannya, tetapi kurang pada makna, atau bagus maknanya, tetapi kaku irama syairnya. Akan datang orang lain berkata, kalau kalimat ini ditukar dengan itu, kalau ini didahulukan dan itu dikemudiankan, kalau dikurangi sedikit, kalau ditambah sedikit, sayang sekali di sini kekurangannya. Ini syair bagus, tetapi sehingga kata hikmah atau syair jika telah diulang membacanya berkali-kali timbul kebosanan. Sekarang cobalah renungkan Al-Quran. Kamu akan mendapati di dalamnya kata bukan sembarang kata, kalimat bukan sembarang kalimat. Bertambah kamu kaji dia, bertambah berasalah, ijaz, lemah dirimu menghadapinya. Satu ayat tidak berlawan dengan yang lain. Satu sabda tidak berselisih dengan sabda yang lain. Bahkan yang satu menggenapkan yang lain. Ayat ini ditafsirkan oleh ayat itu. Ajakan Allah menyuruh merenungkan Al-Quran telah dilakukan oleh bangsa Arab setelah mereka menerima Islam. Seorang ahli syair besar dan disayangi oleh Rasulullah SAW, yakni Hasan bin Sabit. Syair-syairnya telah dipakai oleh Rasulullah untuk alat dakwah. Kalau ada utusan-utusan dari seluruh Arab menghadap Rasulullah di Madinah untuk menanyakan tentang Islam, dan mereka membawa ahli syair dari kabilah mereka sebagai pelengkap-pelengkap perutusan di zaman itu. Rasulullah SAW menyambut mereka dengan ahli syair pula, Hasan bin Sabit, sampai Rasulullah mendoakan kepada Allah, semoga Hasan bin Sabit disokong dengan Ruhul Kudus. Tetapi setelah zaman penyambutan itu berlalu, kian lama syair Hasan bin Sabit kian mundur. Ilham syariahnya tidak bangkit lagi. Orang bertanya kepada Hasan bin Sabit, apa sebab jadi demikian? Terus terang dia mengakui
bahwa jiwanya telah dipesona oleh Al-Quran. Sudah 14 abad sampai sekarang, Al-Quran masih tetap begitu. Pujangga-pujangga Arab termasuk juga yang bukan beragama Islam, sebab mereka mendapat perlindungan atau zimah yang luas sekali dari Islam, mengakui bahwa tidak bisa seseorang menjadi pujangga Arab kalau dia tidak mengenal Al-Quran. Ungkapannya senantiasa mengesankan atau aktual, tidak basi karena perubahan zaman. Di zaman dahulu, seorang pujangga bernama Abdul Qadir Al-Jurjani telah mengarang sebuah buku bernama I'jazul Quran. Diuraikan satu demi satu ayat itu, bagaimana lemah lunglainya manusia untuk menjaminnya, usahanya mengatasinya. Di zaman kita ini pun seorang pujangga yang lain, misalnya Mustafa Shadiq Al-Rafil, mengarang lagi buku dengan nama yang sama untuk menjelaskan lagi betapa lemahnya kita manusia buat menyamainya, usahakan mengatasinya. Nyatalah dia dari Allah, tidak dari yang lain, tidak ilham setan atau jin kepada seorang penyair. Apatah lagi tidaklah dia itu kata-kata Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia dari manusia, usahkan sampai 14 abad. 14 abad saja sudah habislah kuasanya. Herannya demikian sukar bangsa Arab. Namun bangsa yang bukan Arab jika menjadi Islam dan mempelajarinya pun akan kena oleh strom singagarnya. Sehingga dihitung-hitung orang banyak sekali ahli Al-Quran yang bukan Arab, tetapi menjadi guru dari orang Arab. Sebab itu, ulama-ulama Islam di zaman modern sebagai Syed Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abdu, Syed Rashid Ridho, dan Syekh Hasan Al-Banna, dan beberapa pemuka Islam yang lain lagi berkeyakinan bahwa untuk membangkitkan semangat Islam yang hidup di dalam jiwa kita sesudah sekian ratus tahun melempem, jalan satu-satunya ialah kembali meneguk tirta rasa dari Al-Quran. Untuk mengenal Al-Quran sekali lagi diingatkan, taatilah Rasul. Dari ayat ini juga menurut Ar-Roji dapat dipahami bahwa kita wajib memandangnya dengan tekun dan sanggup mengambil dalil. Di sini juga kita dapat tahu bahwa taklid atau menurut saja kepada orang lain dengan tidak mengetahui dalilnya adalah satu kesalahan. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar, barang siapa yang dengan teliti merenungi Al-Quran dengan makna yang terkandung di dalamnya, serta memelihara tafsirnya yang didapat dari sunnah Rasulullah SAW dan dari sahabat-sahabatnya yang telah turut hadir seketika ayat-ayat diturunkan dan dapat menghasilkan hukum dari memerhatikan maktubnya yang tersurat dan mahfumnya yang tersirat. Demikian juga makna yang terkandung dalam sunnah, menyaring mana yang dapat dijadikan hujah. Orang itulah yang terpuji dan dapat mengambil manfaat dari Al-Quran. Itulah usaha dari ahli-ahli fikih di kota-kota besar, baik tabi'in atau ulama-ulama yang sesudah mereka. Sekian Ibnu Hajar. Lantaran itu bukanlah Al-Quran buat semata-mata dilagukan, melainkan buat dipahamkan dan direnungkan sehingga dapat diambil inti sarinya.